Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi printer MP237 yang kasusnya hidup sebentar lalu mati. Ini kita tes. Nah, teman-teman bisa lihat indikator powernya hanya berkedip 3 kali langsung mati. Mau berapa kali pun kita coba tetap seperti itu, hidup sebentar lalu mati. Kita tes sekali lagi. 2 3 kali indikatornya langsung mati. Jadi kita nanti akan membahas satu persatu bagaimana cara mengatasi printer MP237. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, langkah-langkah yang dapat kita lakukan pertama kali untuk mengatasi printer MP237 yang permasalahan hidup sebentar lalu mati. Di sini kita sudah tes ganti power supply, tetapi printernya masih tetap seperti itu, tidak ada perubahan walaupun kita sudah tes ganti power supply dengan power supply yang baru. Oke, lanjut untuk berikutnya. Sebelumnya kita tes ini, setelah tes ganti power tetap seperti itu, jadi kita kembalikan power supply yang bawaan daripada printernya ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan cek satu persatu kabel-kabel yang terpasang ke motherboard, baik itu kabel dinamo, kabel power, kabel scanner, ataupun kabel sensor ya. Jadi ada beberapa kabel, jadi kita cek satu persatu. Ini yang bawah, yang dua ini adalah kabel dinamo. Ini satu dinamo yang orange dengan yang di bawahnya juga dinamo. Sekarang kita coba tes cabut yang warna putih ya, dinamo yang di bawah. Kita tes hidupkan. Masih tetap seperti itu ya, masih tetap mati. Berarti bukan di sini permasalahan. Kita pasang kembali. Coba sekarang kita tes cabut kabel sensor. Kabel sensor coba kita cabut. Oke, kita cabut kabel sensor. Sekarang kita tes hidupkan lagi. Saya buka dulu ya. Oke, kita tes. Tetap juga mati, berarti bukan permasalahan di bagian ini. Kita pasang kembali. Sekarang kita coba cabut kabel dinamo yang satu lagi nih ya. Kebetulan ada dinamo 2, ada 2 dinamo nih yang dipakai di printer ini. Oke, kita tes hidupkan. Oke, ini sekarang permasalahannya sudah kita dapat masalahnya di mana, dan printernya sudah tidak mati tetapi berkedip error ya. Ini berkedip error karena salah satu kabel yang terpasang pada bagian motherboard kita cabut. Kita tes kembali. Oke, udah nggak mati lagi ya. Jadi kita sudah tahu permasalahan di bagian mana. Ini sekarang printernya sudah tidak mati apabila kita hidupkan. Jadi kita sudah tahu permasalahannya di bagian kabel yang jack konektornya itu yang warna orange seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah kabel dinamo. Jadi kita cari alur daripada kabelnya. Kita cek alur daripada kabel yang orange tadi ke dinamo yang mana. Kebetulan di printer ini ada 2 menggunakan dinamo ya, ada menggunakan 2 dinamo. Ini warna merah biru, satu lagi tuh warna hitam dengan ungu ya. Ini yang rusak, ini yang orange, ini menggunakan kabel hitam dengan ungu. Kita cari alurnya ke arah mana, ke dinamo yang mana. Kebetulan di sini ada 2 dinamo. Oke, berarti yang di arah bawah ini. Kita cari satu lagi alurnya, ulangi, hitam ungu. Berarti kita cari dinamo yang menggunakan kabel hitam ungu.
Oh, berarti bagian yang dinamo bawah ya. Nah, di sini posisi dinamonya. Dinamo yang di bawah itu kegunaannya untuk memutar ataupun menggerakkan ruler penarik kertas di sini di dalam ini. Jadi kita akan buka. Ini dinamo bagian yang kegunaannya untuk menggerakkan ataupun memutar penarik kertas. Sedangkan dinamo yang di atas ini kegunaannya untuk menggerakkan rumahan ketrik ya. Dinamo yang di atas ini menggunakan rumahan ketrik yang kabelnya merah biru. Oke, sekarang kita buka dulu dinamo bawahnya. Jadi teman-teman ingat ya, untuk mengatasi permasalahan printer seperti ini, langkah-langkah yang kalian lakukan itu seperti video dari awal tadi, yaitu pertama dengan mengecek, mencoba mengganti power supply. Kalau tetap juga masuk ke tahap berikutnya, yaitu dengan membuka bagian motherboard, cek satu persatu kabel-kabel yang terpasang ke bagian motherboard. Karena permasalahan printer seperti ini untuk jenis MP237 sangat sering terjadi. Oke, ini teman-teman, ini dinamo yang di bawah. Ini dinamo yang bermasalah. Ini dinamonya sudah mulai short, makanya mengakibatkan printer itu hanya sanggup hidup sebentar lalu mati. Jadi kita juga akan buka ini dari dudukan dinamonya. Kita akan buka. Oke, boutnya sudah kita buka. Sekarang kita angkat dinamonya. Nah, inilah dinamo yang bermasalah itu, yang menggunakan kabel warna ungu dengan warna hitam. Sekarang kita akan ganti dinamo ini dengan dinamo yang baru. Kita buka ya solderannya. Di sini dia terasa putaran dari dinamonya terasa berat. Masih bisa berputar tapi terasa berat seperti itu. Tidak seperti dinamo yang normal ya, putarannya agak enak seperti itu. Sekarang kita akan buka menggunakan solder. Teman-teman juga bisa langsung diputus juga kabelnya, bisa, nggak apa-apa, tapi lebih bagus sih menggunakan solder karena kebetulan untuk durasi kabelnya ini ke arah tempat dudukan dinamonya itu agak pendek, tidak terlalu panjang. Takut nanti kalau dipotong kurang, akhirnya teman-teman capek juga untuk membongkar bagian kabelnya yang dari belakang. Jadi kita membuka menggunakan solder aja seperti ini. Tidak mengurangi daripada panjang kabelnya. Oke, ini dinamonya yang sudah rusak. Teman-teman bisa lihat ya dinamo yang rusak ini. Jadi kita akan ganti ini dengan dinamo yang baru. Oke, ini dinamo yang baru. Sekarang kita akan pasang dinamo yang baru ini ke printernya. Kalau teman-teman tidak ada dapat dinamo yang baru seperti ini, kalian juga bisa mengambil dari printer bekas yang dinamonya masih bagus ya. Kalian masih bisa ngambil kok.
Tapi kalau teman-teman mau beli juga bisa di aplikasi online shop, juga banyak kok jual dinamo jenis-jenis printer seperti ini. Jadi kita akan pasang, kita solder kembali ya, supaya pemasangannya seperti pemasangan dinamo bawaan printer. Oke, sudah selesai kita solder. Sekarang kita pasang kembali. Upayakan untuk dudukan daripada dinamonya jangan longgar ya. Jadi kalau terlalu bawah motor untuk dinamonya itu, silakan teman-teman buka lagi bautnya, terus agak naikkan ke atas dan kuatkan kembali. Oke, sekarang kita juga sudah pasang klipnya. Jadi nanti akan kita tutup kembali itu tempat dinamonya, dan akan kita pasang kembali dulu bagian tutup dan scanner printer. Sekarang kita sudah pasang semua. Oke, sekarang kita pasang kembali kabel dinamonya, dan semua kabel sudah terpasang ya, tidak ada kabel yang tidak terpasang. Sekarang kita hidupkan, apa masih mati atau tidak. Oke teman-teman, bisa lihat ya, itu motor Catrix juga, rumahan Catrix juga sudah bergerak, dan printer sudah tidak mati. Itu pertanda bahwasannya cara mengatasi permasalahan ini selesai. Oke teman-teman, di sini bisa kalian lihat printernya sudah hidup normal dan tidak mati lagi. Kalau untuk blinking seperti ini, itu karena kebetulan bagian Catrix belum kita pasang, Catrixnya belum kita pasang ke dalam. Oke, demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.